bagaimana kabar Anda hari ini? Agronews kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi seputar Malang Raya. Bersama saya Arista Damelia, kita jalan bersama. Ini dia Agronews selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut telah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya, kita masuk ke informasi utama dari Agronews hari ini, pemirsa. Momen peringatan Hari Raya Nyepi berlangsung di lapangan Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kota Batu melalui bagian kesejahteraan masyarakat memberikan bantuan berupa bingkisan dan berbagai fasilitas untuk rangkaian perayaan Nyepi. Bantuan tersebut sebagai bentuk toleransi antar umat beragama, salah satunya bagi penganut agama Hindu yang ada di Kota Batu. Pada Saudari Bama, kami persilakan untuk ke depan. Bapak Ibu, mari kita berikan ongkos dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Batu melalui bagian kesejahteraan masyarakat menghadiri momen peringatan Hari Raya Nyepi di lapangan Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, sekaligus memberikan bantuan berupa bingkisan dan berbagai fasilitas untuk rangkaian perayaan Nyepi. Bantuan tersebut merupakan bentuk toleransi antar umat beragama, salah satunya bagi penganut agama Hindu dalam perayaan Nyepi. Terlebih pemerintah Kota Batu akan senantiasa memberikan dukungan kepada seluruh agama yang ada di Kota Batu, sehingga Kota Batu akan senantiasa damai dan selalu bersama-sama tanpa membeda-bedakan suku maupun agama tertentu. Bantuan bingkisan tadi itu adalah memang program bagian dari pelayanan kita ya kepada seluruh umat beragama. Salah satunya adalah umat Hindu ketika akan merayakan Hari Nyepi. Dari Pemkot Batu dalam hal ini tentu wali kota ingin memberikan kebahagiaan lah, berbagi kebahagiaan juga dengan umat Hindu. Sebenarnya kami juga membantu melaksanakan kegiatan untuk Hari Nyepinya sendiri. Tetapi dari pihak PHDI memang berkeputusan untuk tidak mengadakan kegiatan yang agak euforianya besar karena juga menghargai datanya bulan Ramadan untuk umat Islam. Sehingga kami hanya bisa membantu untuk yang berkaitan dengan bingkisannya saja. Bantuan itu kami menyediakan anggaran untuk fasilitasi perayaannya, sebenarnya perayaan untuk khusus Nyepinya, dan juga kami menyediakan tadi biaya untuk bingkisan.
Pawai ogoh-ogoh dilepas resmi oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat atau Kesra Kota Batu beserta tokoh agama Hindu, serta diikuti oleh ratusan penganut agama Hindu mulai dari anak-anak hingga dewasa. Pawai dimulai dari lapangan Desa Tulung Rejo menuju permukiman warga, tepatnya di Dusun Jungko, Desa Tulung Rejo. Ratusan peserta tampak antusias mengikuti jalannya pawai, apalagi pawai ini tidak hanya disaksikan para penganut Hindu, namun juga disaksikan oleh umat agama yang lainnya. Hal ini mengindikasikan tingginya nilai toleransi di masyarakat Kota Batu. Dari Kota Batu, Yolan Ikhwanda ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, menjelang Hari Air Sedunia yang ke-31 pada tahun 2023 ini, pemerintah Kota Batu bersama penggiat lingkungan Sabers Pungli melakukan aksi bersih kali di Sungai Wunut yang terletak di Kelurahan Temas. Kegiatan ini dilakukan dengan membersihkan kali dan juga melepaskan 2.000 bibit ikan ke Sungai Wunut. Jelang Hari Air Sedunia ke-31 tahun 2023, pemerintah Kota Batu bersama penggiat lingkungan Sabers Pungli melakukan aksi bersih kali di Sungai Wunut yang terletak di Kelurahan Temas. Kegiatan ini dilakukan dengan bersih kali dan juga pelepasan 2.000 bibit ikan ke Sungai Wunut. Acara ini juga bertujuan untuk menjaga sumber air, dikarenakan air merupakan keperluan di setiap kegiatan sehari-hari. PJ Wali Kota Batu Ares Agung Paiwai mengatakan, menjaga air dan lingkungan merupakan kewajiban bersama. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan bisa menjadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga air. Kita ingin bahwa bukan dukungan hanya pemerintah Kota Batu, tapi seluruh masyarakat Kota Batu. Kita menyadari bahwa Kota Batu ini hampir sumber mata air berada di Kota Batu dan mengairi berbagai kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Maka niatan kita adalah di Hari Air yang ke-31 tahun 2023 ini, kita ingin punya semangat baru, ada niatan yang baik untuk sama-sama peduli terhadap air. Karena air adalah kebutuhan kita yang sehari-hari. Kalau tidak kita tindak lanjuti dengan kebersihan, menjaga air sungai kita, mata air kita jaga, maka ya akan terdampak kepada anak cucu kita ke depan. Maka komitmen kita di Hari Air ini sama-sama semua serempak, bahwa tidak hanya di seremonial pada kesempatan ini, tapi kita akan berlanjut setiap bulannya, setiap minggunya untuk melakukan bersih-bersih sungai, peduli terhadap sungai, peduli terhadap sampah, sehingga nanti air ini betul-betul bisa mengaliri untuk kehidupan kita, baik untuk konsumsi pribadi, konsumsi untuk semua masyarakat, dan juga untuk menjaga lingkungan kita. Tidak hanya bersih kali, acara ini juga diramaikan dengan pertunjukan budaya, di antaranya sandung, tari tradisional, lomba dendang, dan juga basar. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Di Sparta Kota Batu, target tingkatkan sertifikasi pelaku wisata. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Bulan Suci adalah bulan yang penuh berkah. Agropolitan Televisi mempersembahkan program spesial bulan Ramadan. Kultum, jam 5:30 petang. Safari Ramadan, jam 7 malam. Tadarus Al-Quran, jam 9 malam. Tayang setiap hari, hanya di ATV. Tahukah Anda apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok merupakan penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta
sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh golongan pemuda. Penculikan ini dilakukan untuk menjadikan kedua tokoh tersebut dari pengaruh pemerintahan Jepang. Pasalnya, para pemuda ingin kemerdekaan Republik Indonesia segera dilaksanakan tanpa adanya pengaruh Jepang. Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan kami di Agronews. Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Kota Batu, untuk itu pemerintah Kota Batu menjadikan fokus utama pengembangan pariwisata, salah satunya melalui sertifikasi pelaku industri wisata yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Di pemerintah kota Upaya peningkatan pariwisata di Kota Batu terus menjadi fokus utama pemerintah daerah, salah satunya melalui sertifikasi pelaku industri pariwisata yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Arif As-Siddiq menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata terus berupaya meningkatkan pariwisata Kota Batu. Salah satu caranya yaitu melalui peningkatan kualitas dan pendataan tour guide yang ada di Kota Batu, di mana pada tahun 2022 sendiri terdapat kurang lebih 200 orang yang telah mendapatkan sertifikat tour guide. Sedangkan di tahun 2023 sendiri, Dinas Pariwisata Kota Batu mentargetkan kurang lebih 400 orang yang nantinya mendapatkan sertifikasi, yang ditujukan untuk pelaku-pelaku pariwisata di Kota Batu, baik tour guide, travel guide, ataupun pelaku wisata di sektor yang lain, semisal di perhotelan maupun di tempat-tempat wisata yang nantinya akan dilatih untuk mendapatkan sertifikasi. Ya, ini ada komitmen kita. Jadi di tahun kemarin kita sudah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi kurang lebih 200 tahun 2022 ya. Kita target tahun 200 apa, Pak? 200 orang teman-teman terkait untuk mendapatkan sertifikasi. Di tahun ini kita targetkan kurang lebih sekitar 400 ya. 400 teman-teman pelaku industri pariwisata, apakah itu travel guide, tour guide, atau mungkin juga pelaku pariwisata di sektor-sektor yang lain, misalkan di perhotelan, misalkan di destinasi wisata, itu juga kita latih untuk mendapatkan sertifikasi. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Masih dari Kota Batu pemirsa, kali ini Pertamina menggelar sosialisasi distribusi BBM bersubsidi untuk mendukung percepatan perekonomian. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Purnama Kota Batu pada tanggal 17 Maret 2023. Jangan dikembalikan lagi ya Bapak Ibu, jangan keluar, jangan di back. Pertamina menggelar sosialisasi distribusi BBM bersubsidi untuk mendukung percepatan roda perekonomian di Hotel Purnama Kota Batu pada 17 Maret 2023 lalu. Sales Branch Manager Wilayah Malang Raya PT Pertamina Patra Niaga Ahmad Ubaidillah Maksum menjelaskan bahwa Ramadan 2023 Pertamina akan menaikkan jumlah BBM seperti biosolar, Pertalite dan Pertamax sebesar 10%. Demikian pula LPG untuk mencegah kelangkaan BBM. Sosialisasi kali ini dihadiri oleh banyak kalangan dari pengguna BBM bersubsidi maupun non-subsidi seperti pedagang, mahasiswa, ojek online maupun sopir angkot. Terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi seperti biosolar dan Pertalite, Ramadan dan Lebaran 2023 ini bisa juga terjadi karena penyesuaian dengan kondisi saat ini. Sedangkan untuk jenis BBM non-subsidi, naik dan tidaknya bergantung pada harga minyak dunia. Pertamina menjaga stok baik BBM dan LPG ini cukup dan antisipasi juga kami untuk penambahan nanti ke peningkatan di Ramadan dan Lebaran biasanya itu di angka sekitar 10% ya, baik BBM dan LPG untuk antisipasi di wilayah Malang Raya, Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten.
Peningkatan harga kalau dari Pertamina sendiri tidak ada perubahan harga ya untuk yang khususnya subsidi. Tapi kalau untuk yang non subsidi khususnya BBM kami kan juga mengikuti dari harga di pasaran atau harga minyak dunia seperti itu. Iya, untuk penggunaan barcode atau QR code ini khususnya di Kota Batu kami melihat ini sudah cukup bagus. Masyarakat juga sudah cukup antusias karena saat ini sudah hampir 98% itu penggunaan barcode khususnya solar ya di wilayah Kota Batu. Dari Kota Batu, Anas Wiguna ATV melaporkan. Ya pemirsa, beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Agronews. Bulan suci adalah bulan yang penuh berkah. Agropolitan Televisi mempersembahkan program spesial bulan Ramadan. Kultum, jam 5:30 petang. Safari Ramadan, jam 7 malam. Tadarus Al-Quran, jam 9 malam. Tayang setiap hari, hanya di ATV. Anda kembali menyaksikan Agronews, pemirsa. Mayantara School merupakan pusat pelatihan bahasa asing yang terletak di Jalan Puncak Dieng, Kota Malang. Namun kali ini selain memberikan pendidikan bahasa asing, Mayantara School juga bekerja sama dengan pihak Eropa dalam rekrutmen kerja di luar negeri. Hal ini kemudian mendapatkan antusias yang tinggi dari para mahasiswa. Nah, berikut telah kami sajikan informasi tentang program yang ditawarkan Mayantara School dalam kegiatan Job Fair 2023 berikut ini. Suatu kebanggaan tersendiri bagi Mayantara yang merupakan wadah pendidikan berlatar belakang pelatihan bahasa sebagai bekal bagi golongan tertentu guna menguasai suatu bahasa untuk syarat bekerja di luar negeri. Tak hanya memberikan fasilitas pendidikan bahasa serta homeschooling, kali ini Mayantara School juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Job Fair 2023 yang diselenggarakan oleh Polinema Malang selama 2 hari. Job Fair kali ini banyak mendapat respon positif, khususnya dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi Polinema dari segala jurusan. Sejak dibukanya acara pada Senin kemarin, dibanjiri puluhan mahasiswa maupun mahasiswi khususnya tingkat akhir yang akan segera memperoleh kelulusannya. Dalam Job Fair ini banyak diikuti penyalur tenaga kerja ke luar negeri yang ditandai dengan booth masing-masing di stand yang dipersiapkan pihak pelaksana Job Fair. Berbagai macam jenis pekerjaan di luar negeri ditawarkan dalam kegiatan ini. Salah satunya dari Mayantara School dengan Europe Job-nya. Merupakan suatu hal baru bagi seorang mahasiswa saat mengunjungi booth milik Mayantara School. Nisa, seorang mahasiswi jurusan bahasa Inggris di Polinema, merasa tertarik dengan tawaran Eurojob. Ia berkeinginan untuk mengikutinya di kerjaan full-time yang ditawarkan Eurojob. Mengingat sebentar lagi di tahun depan ia akan menerima kelulusannya dalam kuliahnya. Sejak dibukanya acara Job Fair, Nisa menyempatkan diri berkeliling di setiap booth yang akhirnya menemukan booth Eurojob yang dirasa sangat pas dengan keinginannya untuk mencari pengalaman baru dalam dunia kerja di luar negeri. Menurutnya hal ini akan memberikan pengalaman tersendiri saat bisa bekerja di Eropa yang merupakan negara maju, serta sangat sesuai dengan keilmuannya yang selama ini ia tekuni di Polinema.
Antusias mahasiswi satu ini terbukti dengan apresiatif yang dengan sabar mendengarkan dan mempertanyakan info detail agar bisa mengikuti Eurojob. Sementara pihak Eurojob dari Mayantara School dengan keramahannya melayani kedatangan seorang mahasiswi semester akhir ini atas keingintahuannya. Ini sangat-sangat positif dan menarik, terutama bagi mahasiswa atau fresh graduate, karena di sini kita bisa mendapatkan pengalaman untuk bekerja di luar negeri dan biaya untuk bekerja di sana dan semua biaya lainnya ditanggung oleh pemerintah Jerman sendiri. Dan untuk saya pribadi, jujur saya minat di program ini, terutama yang full time jobs, mengingat saya baru akan lulus di tahun ini insya Allah. Jadi saya nantinya akan mengikuti yang full time jobs seperti itu. Kedepan setelah kelulusannya, ia berharap untuk bisa mengikuti Eurojob ini. Sembari menunggu kelulusannya, ia bersiap untuk mendalami keilmuannya serta menambah skill yang akan dibutuhkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan Eurojob. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Komisi Nasional Disabilitas atau KND Republik Indonesia bekerja sama dengan Lingkar Sosial Indonesia atau Lingsos menggelar Jambore Nasional Difabel Pencinta Alam atau DIFPALA. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari di area Petuk Lesung Gunung Arjuno pada ketinggian 1740 mdpl. Komisi Nasional Disabilitas atau KND Republik Indonesia bekerja sama dengan Lingkar Sosial Indonesia Lingsos menggelar Jambore Nasional Difabel Pecinta Alam atau DIFPALA. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari di area Petuk Lesung Gunung Arjuno pada ketinggian 1740 mdpl. Event ini merupakan rangkaian pendaki yang sebelumnya, yaitu pembukaan Jambore DIFPALA di Gunung Panderman, Kota Batu Januari lalu. Namun khususnya di event Jambore bersama Komisi Nasional Disabilitas ini, terkait lokasi kegiatan, panitia melibatkan 3 muspika di Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan, masing-masing Kecamatan Lawang, Kecamatan Purwosari, dan Kecamatan Purwodadi. Jambore Nasional DIFPALA 2023 diikuti oleh 30 peserta dari berbagai ragam disabilitas. Kegiatan juga melibatkan sektor lainnya, diantaranya Puskesmas Lawang, Puskesmas Nguling, pendamping desa Kecamatan Wonosari, Panti Karya Asih, dan Mapala dari Universitas Muhammadiyah Malang. Berbagai kegiatan dilakukan dalam Jambore Nasional ini, dimulai dari pelepasan tim Jambore oleh Muspika Lawang, mendaki gunung, pembersihan jalur pendakian dan lokasi perkemahan dari sampah plastik, sosialisasi KND, sharing lintas sektor, hingga penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Komisi Nasional Disabilitas dengan Lingkar Sosial Indonesia. Ruang lingkup kerjasama antar lembaga tersebut adalah advokasi kebijakan dan edukasi masyarakat terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ketua KND Dante Rikmalia mendukung penuh kegiatan penyandang disabilitas di bidang pelestarian alam dan lingkungan. Di antaranya Dante melihat berbagai manfaat kegiatan mendaki gunung bagi penyandang disabilitas. Karena dengan ada aktivitas seperti ini, para penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas sebagaimana non-disabilitas, berekreasi, naik gunung, dan berkemah adalah sesuatu hal yang sangat baik untuk dilakukan bagi pencinta alam, termasuk penyandang disabilitas. Manfaat yang diperoleh oleh teman-teman penyandang disabilitas dengan berkegiatan seperti ini, selain dapat menikmati alam, mereka juga bisa mengembangkan potensi dirinya, keberanian, percaya diri, dan juga pengembangan problem solving yang harus
dipecahkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pencinta alam ini. Kami sangat mengapresiasi Linksos dan juga teman-teman yang mendukung kegiatan ini. Semoga apa yang dilakukan oleh Linksos bisa menjadi praktek baik yang bisa dicontoh oleh teman-teman lainnya, melibatkan penyandang disabilitas dalam aktivitas pencinta alam karena sangat bermanfaat untuk mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yanti. Ya, sama-sama. Dalam kesempatan itu, Lingkar Sosial Indonesia Linksos juga mengangkat Ketua KND Danti Rikmalia sebagai anggota kehormatan Divbala. Ketua Pembina Linksos Ken Kerta berharap adanya dukungan dan pembinaan berkelanjutan terhadap anggota Divbala sehingga kegiatan dapat memberikan manfaat terhadap lingkungan secara berkelanjutan. Oke, terima kasih. Kami sangat mengapresiasi kepada teman-teman Linksos yang bergabung dalam Difabel Pencinta Alam dan juga kepada Komisi Nasional Disabilitas RI yang mana Ketua KND Ibu Danti Rikmalia berkenan hadir langsung dalam event Jambore Nasional Divbala tahun 2023. Harapan kami ini akan menjadi sebuah event yang berkelanjutan dan akan terus meningkatkan kerjasama antara teman-teman disabilitas dengan non-disabilitas untuk mencapai Indonesia inklusif. Dari Lesung Gunung Arjuna, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk daerah Malang Raya untuk hari Jumat 24 Maret 2023 dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang yang sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada Agronews edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arista Damelia, terima kasih dan sampai jumpa.